Oke. Barusan kemarin saya mendapatkan pasien ya, anak SMA. Ya, anak SMA, bukan SMA, SMP kelas 2. SMP kelas 2. Hamil 6 bulan. Oke. Ya, ini pesan untuk ya anak-anak yang masih belajar, anak-anak apa adik-adik ya tepatnya yang masih belajar di SMP, SMA. Memang ya ketertarikan antar individu, antar lawan jenis itu adalah alami. Ya. Lah, terkait dengan hal tersebut ya tolong dipahami ya ilmunya terlebih dahulu. Boleh tertarik, maka di sini harus tahu ya apa sih makna relasi antara laki perempuan, makna dari sebuah pernikahan, dan bagaimana konsekuensinya, termasuk diantaranya kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan kami di Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Kembali lagi di channel RSNU Tuban. Nah, kali ini kami menghadirkan bintang tamu wajah yang mungkin sangat familiar nih untuk warga Tuban dan sekitarnya. Beliau adalah seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau dokter kandungan yang sudah tenar sekali di kawasan Tuban dan sekitarnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita sambut aja nih ya, Dr. Ahmad Syaifuddin Zuhri, SPOG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Dr. Zuhri? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Oke, monggo mungkin Dr. Zuhri mau memperkenalkan diri sama hadirin di channel RSNU Tuban mungkin. Ya. Oke, ya. silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan di podcast yang luar biasa ini, Nukleus. Ngobrol santai tapi keren. Cadas abis katanya. Ya. Perkenalkan, saya Syaifuddin Zuhri. Saya seorang dokter di Tuban sejak tahun 2001. Ya, cukup lama ya. Sudah 21 tahun ya, Dok ya? Iya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Masih muda. Oh iya. 21 tahun loh ya. Iya. Ya, masih muda. Masih baru kapan hari 17 tahun ya, Dok Iya. ya? Saat ini saya salah satu spesialis obgyn yang melayani pasien di rumah sakit kebanggaan kita ini, di rumah sakit NU ya. Ya. Tentang diri saya, selain di rumah sakit NU, saya juga di rumah sakit umum. Saya sudah berkeluarga, kebetulan istri saya juga dokter dengan 3 anak. Itu kalau dari saya. Oke. Untuk aslinya saya dari kabupaten tetangga, dari Lamongan. Oh, tapi sudah menetap sebagai warga Tuban sekarang ya, Dokter ya? KTP saya Tuban. Oke. Sejak tahun 2001. Semenjak menjadi dokter di sini sudah KTP-nya ganti KTP Tuban ya, Dok ya? Iya. Alhamdulillah. Oke. Dokter Zuhri, kalau kita bahas soal kegiatan Dokter Zuhri ya, sebenarnya Dokter Zuhri ini salah satu dokter yang mungkin sudah sangat sibuk nih dengan pelayanan pasien. Tapi jangan salah, Dokter Zuhri ini sangat aktif juga di berbagai organisasi ya, Dok ya. Oke. Jadi mungkin kalau pada umumnya ada kan, kalau dokter itu ada ID. Nah, kebetulan Dokter Zuhri ini juga ketua ID Tuban, terus juga ketua dari Ikatan Alumni UNER cabang Tuban ya. Oh, luar biasa banget. Masih bisa gitu ya, Dok ya, menyempatkan waktunya di sela-sela kegiatan pelayanan pasien untuk ikut berbagai organisasi gitu ya, Dok. Gimana cara membagi waktunya? Kok bisa? Kalau saya mikirnya kayaknya udah sibuk pagi, siang, malam, bahkan masih banyak pasien cito-cito, kok masih bisa membagi waktu sama kegiatan yang sifatnya apa ya, lebih banyak berkomunikasi dengan masyarakat ya, Dok ya. Ya, kalau bicara masalah organisasi ya, ya ini perjalanan hidup ya mungkin ya.
Kita mau bahas yang mana? Oh, enggak, mungkin kita mulai dari yang ID Tuban dulu mungkin ya dok ya. Oke. Tentang aktif di ID ya. Ini ya kebetulan dokter ya mau nggak mau saya menjadi anggota dari ID ya dok ya. Ya. Kemudian kenapa ditunjuk menjadi ketua? Saya juga nggak tahu. Kenapa kok orang-orang itu menunjuk saya menjadi ketua? Mungkin gitu. dari auranya yang sudah nampak aura kepemimpinan mungkin dokter. Oh gitu dah. Iya. Perasaan ya gitu-gitu aja kok. Ya. Ya. Mengenai kata orang hobi organisasi. Ya, ini mungkin sebagian dari perjalanan hidup saya. Saya ini anak dari ayah ibu yang seorang guru. Ada pesan dari orang tua saya bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oke. Orang tua saya berpesan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sekitarnya itu. Kemudian pada saat pendidikan ya saya bukan termasuk orang yang punya uang saku lebih ya. Jadi salah satu siasat pada saat kuliah biar tetap makan enak walaupun uang sakunya tidak banyak adalah aktif di kegiatan mahasiswa. Oh, karena setiap kegiatan biasanya dapat nasi bungkus ya dok ya? Oh iya kurang lebih gitu dan enak. Oh iya. Iya. Menurut mahasiswa waktu saya dulu termasuk enak itu. Dan ada manfaat lagi ketemu sama orang-orang yang luar biasa. Ya, dari orang-orang yang luar biasa itu akhirnya ya saya terinspirasi menjadi ya saat ini kalau ada kesempatan, kenapa kesempatan itu tidak kita gunakan dengan maksimal ya. Oke, jadi memang apa ya, kita sebagai manusia itu akan punya nilai saat kita itu bisa berbagi dan memberikan manfaat untuk orang lain, betul iya, ya dokter betul, ya? iya. Oke, sebenarnya kalau mungkin sebagai dokter Zuhri memandang sebagai ketua ID, peran apa yang kita bisa bagikan atau kita bisa berikan manfaat pada orang lain? Ya, satu hal dokter Mila, seorang dokter itu tentu tidak hanya sekedar orang pada umumnya. Dia terpilih mulai dari seleksi masuk yang begitu ketat ya. Artinya dari awal sudah ya boleh dibilang istimewa. Sudah mengikuti pendidikan dokter yang ya katakan bagi sebagian orang mungkin termasuk pendidikan yang luar biasa beratnya. Tentu orang yang berhasil lolos adalah orang-orang yang luar biasa. Dan bukan lagi orang yang hanya bisa mengurus dirinya sendiri. Dia mestinya bisa mengurus dalam skup yang lebih besar. Nah, potensi orang-orang yang luar biasa ini di Tuban saat ini hampir 300 loh. Nah, sayang kalau tidak diorganisir. Nah, jadi ini pada kepengurusan kami ya periode 2021 sampai 2024 ini mencoba untuk menghimpun peran dari semua sejawat. Ya. Kalau itu baik, lanjutkan. Kalau ada ide bagus, mari kita kerjakan. Kalau kita bisa mengajak yang lain, ayo kita sama-sama. Wong berbuat kebaikan itu tidak harus kita monopoli. Tidak harus bahwa yang di depan itu harus saya. Ya. Oke, semua orang punya potensi. Kita himpun jadi satu, insya Allah potensi yang luar biasa ini yang terhimpun menjadi satu akan menjadi suatu hal yang luar biasa. Contoh nih ya. Kita saya menerapkan partisipasi ini tidak hanya di ID. Di IK UNER pun hal yang sama ya. Saya ketemu dengan orang-orang luar biasa ya. Contoh nih,
Kita kan sering kalau mengadakan kegiatan kita kesulitan masalah pendanaan. Ada yang bilang urunan aja. Nah, urunan, kalau urunan dibuka nanti dapatnya segini. Kalau kemudian ini kalau kita buat kayak semacam partisipasi sukarela, ayo kita coba. Dan ternyata ketika teknik itu kita pakai luar biasa loh dok. Justru jauh lebih besar ya dok ya. Jauh lebih besar dan tidak ada lagi istilahnya anggota yang roeng. Nah, jadi ini kok tarik-tarikan melulu aja. Nah, mungkin dengan cara seperti ini mereka yang diberikan kelebihan rezeki bisa lebih maksimal untuk berpartisipasi daripada hanya dibatasi oleh nominal yang sekian. Sedangkan mereka yang tidak mampu, kita tidak akan ya katakan jelek-jelekkan di depan publik itu ya enggak. Kalau kemudian yang partisipasinya masih kurang, kemudian terinspirasi oleh temannya yang mampu memberikan lebih, itu tentu akan memperbesar potensi yang akan terhimpun. Ini dari sisi pendanaan. Kalau dari sisi aktivitas ya, kalau dulu merasa bahwa saya masih muda dok, sungkan sama yang sepuh itu. Ya, ini kita buka. Ayo yang muda silakan membuat kegiatan. Tapi kita juga tidak meninggalkan beliau-beliau yang sudah lebih dahulu aktif gitu. Dan alhamdulillah sambutan dari rekan-rekan sejawat DID ya luar biasa ya. Kemudian kayak misal hal serupa itu ya kita terapkan di IKA UNER. Kemarin kick off. Nah, kick ada off. kegiatan apa nih dok kick off-nya nih? Ya, kick off ulang tahun ke-50 IKA UNER kan di Tuban itu. Nah, ini kan luar biasa. Jadi host ya di sini ya dok ya. Jadi host dihadiri oleh ketua yang kebetulan Ibu Gubernur. Nah, waktu itu rasa-rasanya sulit karena apa? Ya, kita berasal dari fakultas yang berbeda. Mungkin saja kalau masih satu fakultas gitu mungkin kenal ya. Oh, itu kakak kelas saya. Oh, ini adik kelas. Lah, kalau beda fakultas ini tantangan. Belum lagi dari sisi usia. Ada yang usianya katakan 70 lebih, sementara ada usia yang kisaran 20. Bagaimana ini menghimpun ini? Tapi dengan bantuan dari anggota yang lain, teman-teman yang luar biasa, ya tentunya yang luar biasa bukan saya, teman-teman saya aja ya yang luar biasa. Semuanya dok, termasuk dokter juga. Nah, saya hanya sebagai tali aja lah. Gitu aja. Ya alhamdulillah bisa terlaksana. Kemudian contoh lagi ya, kita kemarin ya Ikatan Dokter Indonesia ya, baru kemarin ya. Hari Minggu ya dok hari Minggu ya. Kita mengadakan baksos. Awalnya kita mau berangkat sendiri itu. Ya, berangkat sendiri. Kemudian saya pikir-pikir, ini temanya stunting. Stunting itu tidak bisa berdiri sendiri, maka harus melakukan kolaborasi, kerjasama, sinergi peran dari semua stakeholder yang terkait. Dan alhamdulillah acaranya juga berlangsung dengan baik, sasaran yang terkumpul ya luar biasa. Melebihi target ya dok ya. Melebihi target, iya. Oke, luar biasa banget ya. Jadi mungkin teman-teman ya kalau yang mungkin belum tahu ya nanti kita minta fotonya nanti kita tampilkan. Jadi kegiatannya kemarin di Pelumpang ya dokter ya tanggal 20 November itu IDI bersama dengan PPNI, bersama IBI, PDGI itu melakukan kegiatan bakti sosial. Sama IID. Oh iya, Ikatan IID, Istri Dokter Indonesia. Istri dokter, ya. jangan ditinggal istrinya. Jangan lupa ya. Iya, soalnya IID Tuban itu sangat aktif ya dok ya untuk berbagai kegiatan. Jadi kami membuat suatu baksos di mana kami memberikan bantuan untuk anak-anak yang stunting dan juga yatim piatu ya dokter ya. Jadi anak yang stunting itu adalah anak yang mengalami kekurangan gizi secara kronis yang akhirnya menyebabkan anak itu bertubuh pendek dan itu akan mengancam
mungkin IQ-nya nggak bisa tinggi, terus juga kondisi kesehatan secara umumnya juga kurang bagus karena dia juga dalam kondisi yang malnutrisi seperti itu ya Dok Iya, ya. betul. Nah, ini mau ganti tema stunting? Mungkin itu cuplikan, mungkin kan ada yang orang awam mungkin belum mengenal stunting itu apa gitu Iya. Dok, jadi saya kasih teaser sedikit. Ini saya kasih teaser juga. Oh boleh, monggo Ya. silakan Dok. Program stunting ini program yang sangat bagus loh. Oke. Ya. Jadi ini program yang visioner banget ya, melampaui masanya maksud saya. Oke. Jadi misal kayak saya ya, mau diadu sama Elon, yang menang siapa? Bidang apa dulu nih dokter? Kalau spesialis obgyn ya tetap dokter yang menang daripada Elon Musk. Secara umum saya kalah sama Elon. Lah, iya. kalau misal negara ini mau dandani yang seusia kita untuk bisa ya punya kapasitas sekapasitas Elon, dana yang dibutuhkan itu tentu luar biasa. Betul sekali. Ya, dengan mencegah agar anak Indonesia tidak ada yang stunting, maka dananya menjadi optimal, Oke. tidak terlalu besar, ya. Tapi nanti harapannya produknya itu yang luar biasa. Oke. Oh, mungkin suatu saat ya anak cucunya Elon yang melirik produk-produk Anak cucu Indonesia. Iya. Oke, jadi teman-teman nih, jadi ingin memberikan pesan nih Dok. Untuk kan kebanyakan kan penonton kita masih muda ya, warga RSNU masih muda. Banyak kan mungkin usia saya yang punya anak balita atau mungkin mau program anak kedua itu kan sangat penting. Jadi stunting itu pencegahannya itu bukan dari sudah lahir, tapi mulai dari kandungan ya Dok. Masih dalam mempersiapkan kehamilan sampai sudah hamil sampai anak itu usianya 2 tahun. Jadi sangat perlu memperhatikan bagi wanita-wanita muda yang mempersiapkan kehamilan itu memang harus diperhatikan dari zat gizi ya, kondisi gizinya. Kalau memang perlu mungkin bisa medical check up dulu ya Dok ya sebelum kehamilan ya. Ya. Untuk screening. Ini lanjut tema stunting ya. Jadi panjang sekali ya Dok ya. Tema stunting ini sangat menarik soalnya ya Dok ya. Memang kan sangat berpengaruh juga, apalagi juga ada bidang keilmuannya dokter obgyn. Soalnya kan fase-fase kehamilan ini memang apa ya, saat kehamilan itu kan kita was-was ya menjaganya, kan nggak bisa benar-benar dilihat secara ini kondisinya seperti apa, kecuali kan secara fisik, terus juga perkembangannya seperti apa. Tapi kan mungkin kayak kita kan belum bisa tahu kualitas IQ-nya seperti apa, karakter orangnya seperti apa, kan kita hanya bisa mengusahakan ya Dok ya. Tuh, kayak gitu. Udahlah Dok, nanti sampai 40 menit kita bahas stunting terus ya Dok. Enggak apa-apa. Mau ganti tema. Padahal kita pengennya tuh mengenal Dokter Zuhri lebih lanjut gitu loh Dok, biar tahu. Kayaknya setiap hari kan ketemunya pasien, oh ya ini begini-begini Ibu gitu. Bahasanya kayaknya kebanyakan soal medis nih. Kalau hari ini kan kita bahas yang lebih santai gitu ya Dok. Dokter Zuhri kalau tadi. Jadi murni ya Dokter Zuhri itu terjun ke dunia organisasi itu karena memang apa ya, panggilan hati ya Dok ya. Apa sudah memang hobi, emang orangnya karakternya mungkin ekstrovert yang suka berbicara dengan banyak orang, ketemu banyak orang, atau gimana Dok? Ya, saya waktu ya masih sekolah lanjutan itu senang baca buku. Nah, senang baca buku, salah satu idiom yang saya ingat itu adalah kenapa sih semua orang itu menunggu peran orang lain? Kita kan sering protes toh, kenapa saya kondisinya seperti ini? Nah, mengharapkan orang lain yang berbuat menolong dia. Loh, kenapa bukan kamu sendiri yang bekerja? Kenapa bukan kamu yang mengusahakan supaya kondisi yang kamu inginkan itu bisa tercapai? Jadi apapun yang kita mau itu harusnya dimulai dari diri kita gitu ya Dok ya? Betul, iya. Kalau boleh tahu nih Dok, visinya Dokter Zuhri sebagai ketua ID selain menghimpun teman-teman, mungkin ada visi cita-cita untuk diri sendiri, capaian yang ingin dicapai apa? Apa ya? Mungkin saya ingin kedepannya saya ingin menjadi Menteri Kesehatan RI seperti itu. Terlalu jauh. saya malu kalah aja. Di langit kan Dok. Karena saya ingin untuk mencegah terjadinya stunting, jadi generasi Indonesia itu lebih berkualitas, bisa berkompetisi secara global gitu. Ya. Itu memang bayangan
saya saat mahasiswa. Oh gitu ya dok ya? Ya kebetulan saya mahasiswa menjadi ketua senat mahasiswa Fakultas Kedokteran Oh, UNER. oh jadi bibit-bibitnya itu sudah ada. Kayaknya Iya. teman-teman yang pilih itu sudah tahu dong. Memang Dokter Zuri ini kayaknya akan sangat hidup organisasinya kalau pemimpinnya Dokter Zuri gitu. Mungkin kalau yang lain mungkin sibuk ini sibuk itu, kalau Dokter Zuri insya Allah disempatkan gitu. Berapa lama dokter? Berapa periode Apanya? jadi ketuanya? Loh, ya cukup 1 periode itu pas reformasi itu. Oh, Iya. ikut demo juga dokter waktu itu. Loh, mimpin. Oh, luar biasa Mas. Nggak tampak galak ya sekarang Iya. ya. Tapi nggak sampai diculik ya dok? Hah? Nggak ikut diculik ya? Saya yang sembunyi. Jadi ya memang ya kalau kayak seperti itu tuh ternyata memang kebanyakan karena panggilan hati ya. Emang Iya. kesukaan bekerja sama dengan orang lain, terus juga bikin kegiatan gitu ya dok ya. Iya, iya. Kalau kedepannya dokter sebagai ketua IDI dan IKA, ada rencana-rencana apa sih yang mungkin mau diselenggarakan? Apakah ada event-event lagi yang mungkin melibatkan banyak masyarakat atau secara internal juga Ya. yang bisa dibagikan? Iya. Kalau event ya mungkin akan banyak ya kalau kita bisa bersama-sama ya. Ya intinya hanya menghimpun saja, kemudian bermanfaat bagi orang banyak gitu aja. Oke. Tentang bentuknya mari kita buat macam-macam. Oke, Ya. jadi dinantikan aja ya Iya. kegiatan-kegiatan kita nanti akan biasanya diposting di mana sih dok? Kalau warga awam ini pengen tahu kegiatannya IDI Tuban itu kita tahunya dari mana ya dok ya? Kemarin sempat ada IG, kelihatannya IG ID itu dihack mungkin, Oh akhirnya gitu ya hilang dok. itu. Oke. Berarti nanti dibikin lagi ya dok ya. Iya, Mungkin iya. bisa diposting kegiatan hari ini Dokter Zuri jadi pembicara di Nukleus Podcast Iya, gitu ya. iya. Atau mungkin besok kemarin ada bakti sosial gitu ya dok ya. Iya, iya. Jadi warga Tuban itu tahu kegiatan IDI itu orangnya nggak sibuk pelayanan aja, banyak loh kegiatan kita ya. Termasuk kemarin ada peresmian gedung IDI yang baru, Oh, iya. ada bakti sosial kita donor darah gitu ya dokter betul. ya. Iya. Oke, dokter. Sebenarnya kalau balik lagi lah sebagai fitrah dokter, sebagai seorang dokter, apakah memang dari kecil itu pinginnya jadi dokter dok? Oh. Atau sebenarnya itu Idola saya sebenarnya B.J. Habibie. loh Cita-cita saya mau jadi Insinyur, insinyur, oke. teknik penerbangan. terus lalu tuh terbang ke Tuban? Lah, ini nasihat dari orang tua, harapan orang tua. Oke. Akhirnya jadi Restu gini, orang ya tua. restu orang tua, doa orang tua ya. Bayangkan anak desa, ya. Saya dari Lamongan. Lamongannya bukan Lamongan kota loh, Lamongan desa. Oh, Iya, oke. Lamongan desa. Kemudian dikaruniai kesempatan untuk menjadi dokter, bisa menyelesaikan spesialis opjin juga. Nah, ini luar biasa. Ya. Ya pasti orang tuanya sangat bangga banget ya dok ya. Dulu kalau boleh tahu biasanya gitu belajarnya gimana sih dok? Gitu. Mungkin ada adik-adik ini yang ingin masuk fakultas kedokteran, kok kayaknya susah ya masuknya gitu. Ya. Yang penting apa nih dok? Mungkin tips and triknya buat adik-adik ini. Yang penting niat. Iya, niat. Loh, saya punya pegangan gini. Jangan melihat jarak yang jauh. Oke. Kamu tidak akan sampai di jarak jauh itu, kamu tidak akan melangkah yang enggak sampai 1 meter. Iya juga sih ya. Soalnya Ya. kakinya kan nggak sampai semeter ya ngelangkahnya. Loh, Dok, ya. iya. Bener. Ya. Yang penting langkah pertama. Oke. Iya. Kalau nggak melangkah ya nggak sampai-sampai. Iya. Jadi kita mungkin dinikmati prosesnya, Iya, kita kita tetap nikmati berusaha, proses, gitu ya. berusaha gitu. Kalau capek ya berhenti dulu. Oke. Ya kayak stasiun kereta api ada stasiunnya kan. Kayak kereta api punya stasiun gitulah. Oke. Kalau waktunya ngangkut, ya ngangkut dulu. Iya. Waktunya jalan-jalan Iya, gitu ya. betul. Yang nggak kalah penting juga doa orang tua. Iya betul, restu dari orang tua. Kalau soal biaya atau segala macam banyak ya beasiswa zaman sekarang ya dok ya. Iya Bisa- sekarang lebih banyak. Oh iya, saya dulu ya uang saku kalau dihitung-hitung nggak cukup loh ya. Untuk bayar kos sama makan aja lo nggak cukup. Tapi alhamdulillah bisa nabung. Loh, Loh aneh kan? kok bisa ya dok? Buat
sampai bayar kos nggak bisa, tapi kok bisa nabung itu gimana ya, Dok? Nah itu tadi makanya Oh ya, ikut banyak kegiatan, makanya sudah ikut di kegiatan itu Iya. alhamdulillah sudah kenyang sampai rumah iya ya. sampai Dok, ya? kenyang sampai rumah. Dan katakan kalau ada yang mendengarkan ya, mungkin nggak akan percaya. Saya pernah jadi cleaning service loh waktu mahasiswa kedokteran. Kok bisa? Itu gimana, Dokter? Kenapa? Ya nggak apa-apa. Enggak, maksudnya apakah itu freelance waktu atau mungkin waktu libur semester gitu? Ya kebetulan waktu itu ikut cleaning service-nya pas hari libur. Iya, cleaning service rumah sakit lagi. Loh iya, Kok bisa? saya pernah waktu bersihkan kamar mandi, Heeh. ada bapak tua langsung buka itu pintu, punggung saya dikencingi waktu itu. Masya Allah. Lah kok bisa begitu ya, Dok ya? Oh iya ya, itu ya Pengalaman lika-liku yang ya. menarik lah ya, Dok ya. Memang Ya. ya kita Untuk yang berniat di masuk kedokteran nggak usah minder ya, asal ada niat itu tadi. Mulailah dari langkah-langkah kecil. Insya Allah kalau ada kemauan ada jalan. Saya juga termasuk yang langganan beasiswa. Ya. Asik. Iya. Nah, Ya, ini itu yang agak-agak menyambung sedikit nggak apa-apa Iya, ya, Dok ya? Itu kan lah- apa ya? Iya, langganan. Perlu diapresiasi. Iya, langganan beasiswa. Kalau ada keinginan misal ada jalur-jalur beasiswa ikut aja. Dicoba aja Iya. ya. Kalau kemudian ada lomba-lomba yang kemudian bisa mengupgrade kemampuan ikut saja. Iya. Nggak ada salahnya. Saya dengan uang saku yang pas-pasan akhirnya bisa kalau dia libur semester itu rekreasi tanda kutip Duh, Nah ini rekreasi ikut gimana? kegiatan kemahasiswaan, ikut timnas loh. Oke. Oh, Iya. Dokter, pernah no? Berarti lolos timnas berapa kali nih, Dok? Ya pernah juara 3 nasional. Kalau boleh tahu waktu itu di mana, Dok? Kan kalau Pimnas itu ajang bergengsi ya di Iya. tingkat universitas ya. Waktu Iya. itu acaranya di mana, Dok, Pimnasnya? Yang dapat juara di Semarang, di Undip. Asik. Asik. Waktu itu selama kuliah berapa kali, Dok, ikut Pimnas? Ya mungkin 3 kali ya. Ada waktu itu di Bali. Asik kan? Iya, Rekreasi liburan Bali. ya. Ya liburan. Mau nggak punya uang bisa liburan ke Kan Bali biasanya ya. dapat uang saku nih dari kampus, Iya. hotel sudah dapat, makan sudah dapat, Iya, dapat betul. jalan-jalan juga kan Iya. ya, Dok ya? Yang kedua di Bandung. Oke, terus Yang yang ketiga terakhir di Undip. oh, di Wah, Semarang. iya. Lumayan ya. Lumayan. Sudah berapa kota itu ya, Dok ya? Kalau berangkat sendiri kosnya banyak banget ya. Oh iya. Yang jalan-jalan gratis, yang penting adalah kita tetap berusaha ya untuk Iya. belajar apa segala macam. Biasanya kemudahan-kemudahan lain juga akan mengikuti Iya, ya, Dok iya. ya. Dok, kalau bisa dibagikan nih pengalaman menarik mungkin selama dokter sebagai dokter Objin di Tuban, mungkin ada mungkin kasus ataupun pengalaman yang dokter selalu ingat, mungkin soal pasien atau yang lainnya, boleh dibagikan ke teman-teman ya, Dok? Oh gitu. Ini yang mana ya yang milihnya ini? Aku repot ini. Kok kayaknya banyak banget gitu ya, Dok? Atau sebagai ketua ID boleh lah, mana aja dokter Ya. bagi satu dulu. Ini terkait dengan stunting aja ya. Oke, boleh. Balik lagi ke topik stunting ya, Dok ya. Karena ini lagi ya. Oke. Barusan kemarin saya mendapatkan pasien ya, anak SMA. Ya, anak SMA bukan SMA, SMP kelas 2. SMP kelas 2. Hamil 6 bulan. Oke. Ya, ini pesan untuk ya anak-anak yang masih belajar, anak-anak apa adik-adik ya tepatnya yang masih belajar di SMP, SMA. Memang ya ketertarikan antar individu, antar lawan jenis itu adalah alami. Ya. Lah, terkait dengan hal tersebut ya tolong dipahami ya ilmunya terlebih dahulu, boleh tertarik, maka di sini harus tahu ya apa sih makna relasi antara laki perempuan, makna dari sebuah pernikahan, dan bagaimana konsekuensinya, termasuk diantaranya kehamilan. Ini ada satu pernah saya mengalami pada saat koas. Saya bertugas di ICU
Ya. Ada 2 pasien dengan status yang sangat berbeda. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan salah satu ya. Salah satunya ini adalah tukang becak dengan keterbatasan ekonomi dan kemampuannya. Kemudian satunya ini adalah kalau disebut gitu adalah seorang kiai. Ya. Dua-duanya tidak sadar kondisinya. Namun sangat berbeda dalam igauan mereka. Yang tukang becak itu igauannya itu luar biasa bagus. Tapi yang satunya igauannya sampai keluarganya sendiri malu. Nah, dari situ ya saya saya maknai sendiri. Mungkin keseharian yang kita bisa tutupi akan tertutup kalau kita masih mampu menutupi. Tapi ketika kita tidak mampu menutupi, itu akan terungkap dengan sendirinya. Ya. Nah, dari peristiwa itu. Ya, makanya ya tentunya bagi kita semua, mari kalau ada waktu kita berbuat baik untuk siapapun. Tidak peduli itu pernah menyakiti kita, apakah itu lawan kita, tetap aja kita luangkan waktu untuk berbuat baik. Gitu aja. Oke, dalam banget pesannya dari Dokter Zuri ya. Memang selagi kita masih punya kesempatan, bahkan segala hal kecil yang kita lakukan setiap hari ya usahakan itu adalah hal yang baik ya Dok ya. Iya betul. Karena pada saat yang kita nggak akan tahu saat tertentu hal-hal yang buruk tadi bisa aja keluar ya Dok. Iya. Oke, Dokter mungkin kita sudah mulai berada di ujung dari pertemuan kita siang hari ini. Oke, tadi kan kita sudah mendengarkan Dokter Zuri memberikan pengalaman menarik dan pesan nih buat teman-teman. Jangan lupa teman-teman ya dipastikan lagi kondisinya selalu baik, selalu sehat ya juga dokter ya. Yang nggak kalah penting, terutama yang wanita, memastikan kesehatannya nggak hanya menunggu sudah menikah ya dok ya. Mungkin sebelum menikah atau merencanakan pernikahan boleh banget nih konsultasi dengan dokter spesialis obstetrik ginekologi karena untuk memastikan apakah secara fisik kondisinya memungkinkan dalam kehamilan agar kehamilannya optimal ya dok ya. Betul sekali. Mungkin kalau teman-teman nih ada yang ingin berkonsultasi dengan dokter Zuri dari RSNU, jadwalnya kapan saja sih dokter? Untuk bisa di dibagikan. Rumah Sakit NU kayak puasa sunnah ya. Oke. Senin Kamis. Jam berapa ya dokter? Mulai jam 2. Jam 2 siang sampai jam 3. Oke, kalau mungkin di prakteknya dokter di mana mungkin bisa dibagikan jadwalnya kalau kapan? Di tempat praktek pribadi, tepatnya di Laboratorium Probes, Jalan Dr. Sutomo 41, hari Senin sampai hari Jumat, mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam. Oke, jadi teman-teman jangan lupa dicatat nih jadwalnya dokter Zuri. Yang ingin konsultasi, mungkin pengen ngobrol-ngobrol atau merencanakan kehamilannya atau merencanakan persalinannya juga monggo silahkan bisa langsung datang dan daftar dulu ya sebelumnya ya dokter ya. Oke, terima kasih banyak kehadirannya dokter Zuri. Mungkin mohon maaf dan mungkin ada salah kata atau sikap yang mungkin kurang berkenan. Sebelum kita akhiri, boleh nggak dok nanti ikut jargon saya? Apa itu? Kalau Nukleus Podcast itu kita ngomongnya ngobrol santai dan maknyus gitu. Oh gitu. Nah. Kita jargon sama-sama ya dok. Iya. 1, 2, 3. Nukleus Podcast ngobrol santai dan maknyus. Terima kasih sudah nontonin podcast kita pada siang hari ini. Jangan lupa nih teman-teman di like, comment, subscribe dan juga di share nih ke teman-temannya biar tahu kalau kita punya video baru. Jadi bisa kita
ikuti nih video apa sih yang baru di RSN Utuban. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.